Halo para pendengar dimanapun kalian berada, masih bersama gue di channel MS Didis, channel yang akan membahas berbagai hal seperti kasus misteri dan sejarah yang pernah terjadi di dunia. Di video ini gue akan menceritakan tentang kecelakaan tragis yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Kecelakaan tersebut terjadi di kota Batu Malang yang menewaskan 9 orang mahasiswa. Mereka kecelakaan dalam perjalanan pulang saat menaiki mobil. Saking kencangnya mobil yang mereka tumpangi sampai tidak berbentuk lagi dan terbelah tuh menjadi dua bagian. Yang menjadi ironi adalah saat itu mereka baru pulang dari pesta yang diadakan di sebuah villa untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Berita tragis tersebut sontak menggemparkan Indonesia sampai dibahas juga oleh media dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Banyak teman-teman mereka yang merasa syok dan tidak percaya karena sebelumnya mereka terlihat ceria dan baik-baik saja. Dan untuk mengenang teman-teman mereka yang menjadi korban kecelakaan, beberapa mahasiswa sampai mengunjungi TKP atau tempat kejadian untuk menebarkan bunga sebagai bentuk penghormatan sampai dengan sekarang. Kejadian tersebut tidak pernah terlupakan dan menjadi salah satu insiden paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi sebelum mulai, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisahnya. Pada tahun 2009, ada sekelompok mahasiswa yang berencana akan mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Mereka berasal dari universitas yang berbeda-beda, ada yang berasal dari Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka, dan Institut Teknologi Nasional Malang. Mahasiswa yang akan ikut dalam pesta tersebut berjumlah sebanyak 17 orang. Yang terdiri dari para wanita dan pria. Beberapa mahasiswa telah diketahui identitasnya seperti Firdaus Satro asal Sumeneb, Rois Badri dan Imron Rosadi asal Lumajang, Riani Erniati dan Mutia Soni Agustin asal Pasuruan, dan juga ada Nia dan Mereta Madani asal Sidoarjo, Dowirani Kusmoyo asal NTB, dan Anang Kosim asal Bali. Menurut Ocha yang merupakan salah satu teman kos dari Riani Erniati dan Mutia Soni, ia sempat diberitahu jika mereka akan pergi untuk merayakan ulang tahun pria bernama Chris yang rencananya akan diadakan di Batu Malang. Ocha lalu melarang kedua temannya untuk pergi karena saat itu ia melihat firasat buruk dengan perasaan yang tidak menentu. Ia juga melihat wajah kedua temannya tampak pucat, sama seperti orang yang tidak memiliki kehidupan. Sayangnya mereka berdua memutuskan untuk tetap berangkat karena mereka tidak enak karena sudah berjanji kepada teman-temannya. Di sisi lain, 3 jam sebelum keberangkatan, Anang Kosim mengajak teman baiknya bernama Andi untuk ikut menghadiri pesta yang akan diadakan oleh teman-temannya tadi. Anang sendiri merupakan sopir sekaligus pemilik mobil Taruna yang akan membawa teman-temannya ke tempat acara atau villa yang diadakan pestanya. Karena itu, Anang juga menjadi orang pertama yang mengajak Firdaus Sastro untuk ikut bersama rombongannya. Meski Andi sangat ingin menghadiri pesta tersebut, namun Andi harus menolak ajakan teman baiknya karena ingin menyaksikan pertandingan bola yang akan menampilkan klub kesayangannya. Konon saat Anang Kosim berjalan untuk menaiki mobil miliknya, Andi melihat wajah Anang tampak pucat dengan perilaku yang tidak seperti biasanya. Anang sempat senyum dan mengatakan hal-hal yang tidak biasa sebelum Anang dan Firdaus memutuskan pergi menuju tempat pertemuan. Pada tanggal 15 April 2009, tepatnya di jam 9 malam, 17 mahasiswa yang terdiri dari pria dan wanita akhirnya berangkat pergi menuju lokasi acara yang terletak di Kota Batu. Mereka sempat berputar-putar untuk mencari tempat yang tepat sebelum memilih sebuah villa di
Songoreity yang dijaga oleh Bagus Santoso. Mereka menyewa villa tersebut selama 3 jam dengan tarif sebesar 225 selama 3 jam. Lalu saat memasuki pukul 12 malam, suara tawa dan musik yang mereka putar terdengar semakin jelas yang membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Lalu petugas keamanan sampai mendatangi villa mereka untuk menegur mereka. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, menurut penuturan Bagus Santoso, dia tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh ke-17 mahasiswa tersebut. Ia juga lupa dengan nama penyewanya. Namun yang pasti, Bagus kenal dengan mobil yang digunakan oleh mereka. Karena 2 hari sebelumnya, ia sempat melihat mobil tersebut melintas di hadapannya. Dan menurut artikel yang diterbitkan oleh Jawa Post, selain mereka merayakan pesta ulang tahun, salah satu temannya mereka juga melakukan berbagai kegiatan seperti hal-hal yang tak lazim yang konon dilarang. Itu bukan tanpa alasan, karena menurut penjaga villa yang berambut gondrong yang tidak mau disebutkan namanya, dia sempat melihat beberapa mahasiswa berjalan sempoyongan sambil meninggalkan 2 temannya yang masih tidur dalam keadaan mabuk. Lalu ada seseorang juga mengaku jika dirinya sempat membersihkan bekas muntah yang ditinggalkan oleh mereka di situ. Terlepas dari benar atau tidaknya terkait statement tersebut, sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang mereka sebenarnya lakukan selama 30 menit sebelum waktu sewa benar-benar habis. Kalau menurut para komentar warga, mereka juga sehabis melakukan pesta seks selama di villa itu. Jika lo orang Malang atau orang Jawa yang lebih tahu dari gue, tolong komen di bawah ini. Apa yang terjadi pada mereka di villa itu menurut sumber yang lo dapat. Lalu, Anang Kosim mengajak beberapa temannya untuk pergi duluan dan mengendarai mobil Yatsu Taruna miliknya. Mobil tersebut ditumpangi oleh 9 orang yang terdiri dari 5 perempuan dan 4 laki-laki. Awalnya mereka akan langsung pulang ke kosan atau rumahnya masing-masing karena saat itu waktu telah menunjukkan pukul dini hari. Namun karena lapar, mereka memutuskan untuk pergi dulu ke daerah wisata kuliner Payung untuk mencari makan sebelum menuju pulang. Nah, mobil tersebut mengalami kecelakaan tak lama setelah meninggalkan villa yang telah mereka sewa. Benturan keras yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut sampai mengagetkan warga sekitar. Saat itu, pas subuh-subuh buta, warga sedang dalam keadaan tertidur, sedang tidur sangat pulas. Karena kejadiannya subuh banget. Tapi saat mereka mendengar dentuman keras itu, mereka sontak terbangun, di mana mereka langsung berbondong-bondong keluar rumah untuk memberikan pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Masyarakat terus berusaha untuk mengeluarkan 7 orang yang masih terjebak di dalam mobil. Namun karena kondisi badan yang sudah saling tumpah tindih atau terjepit, mereka hanya bisa mengeluarkan 1 orang, yang satu itu masih bernapas dan dalam keadaan kritis. Polisi juga akhirnya datang ke tempat kejadian untuk membantu masyarakat dalam mengevakuasi. Dan setelah menghabiskan waktu selama 2 jam lebih, satu persatu tubuh korban yang terjepit akhirnya bisa dikeluarkan dengan menggunakan linggis. Para korban lalu dibawa ke kamar jenazah di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan kondisi yang sangat mengenaskan seperti tulang patah dan lain sebagainya. Nama orang-orang yang menjadi korban yaitu Firdaus Sastro Roisa Bandri, Imron Rosadi, Riani Erniati Mutia, Sony Agustin, Nia Mareta, Madani Duirani Kusumo, dan Anang Kosim. Menurut saksi mata sekaligus penjual pangsit yang bernama Mulyono Miseno, ia melihat mobil yang dikemudikan oleh Anang melaju sangat kencang dan oleng ke sebelah kiri. Akibat mengalami pecah ban dan mobil tersebut lalu membentur trotoar dan menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Dan akibatnya mobil itu sampai tak terbentuk dan hampir terbelah menjadi 2. Tak hanya itu, ia melihat 2 orang perempuan yang terlempar dari kaca depan, yang salah satunya sudah kehilangan kakinya akibat terjepit oleh badan mobil. Ia juga tidak mendengar teriakan atau minta tolong dari dalam mobil selain suara dari mereka yang sedang kritis.
Meski mobil terlihat ringsek parah, pohon yang tidak begitu besar hanya lecet di bagian kulit dan masih berdiri kokoh. Kemudian saat kabar tersebut mulai menyebar di seluruh kota Malang, keluarga dan teman-teman korban akhirnya mulai berdatangan yang membuat tangis pecah yang semakin tak terbendung. Mereka masih tidak percaya dengan kejadian naas tersebut yang telah menimpa keluarga atau kerabat dekatnya. Bahkan para kerabat yang ditinggalkan mengaku jika mereka sempat melihat ekspresi aneh yang ditunjukkan oleh korban sebelum pergi. 9 mahasiswa naas tersebut seakan memberikan isyarat jika mereka akan meninggalkan orang-orang terkasih untuk selama-lamanya. Dan juga teori-teori di masyarakat pun mulai bermunculan. Seperti tempat yang mereka lalui itu merupakan tempat yang angker. Tidak seharusnya mereka tertawa terbahak-bahak saat melalui jalan itu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh kepolisian, mobil yang digunakan korban bermerek Daihatsu Taruna jenis RTF yang hanya memuat sebanyak 6 orang. Meski ada yang menyebut jika mereka berkendara dalam keadaan mabuk, polisi tidak menemukan apapun termasuk miras atau sejenisnya. Polisi menduga jika kecelakaan naas tersebut terjadi akibat mobil yang melaju kencang di jalan turunan yang sangat curam. Selain itu, kelebihan muatan dengan ban depan yang sudah haus dianggap sebagai penyebab utama kecelakaan tunggal tersebut. Itulah penyebabnya kecelakaan bisa terjadi. Sehari setelah kejadian kecelakaan tersebut akhirnya menjadi berita besar yang dibahas di media nasional. Banyak orang yang merasa simpati hingga teman-teman korban merasa tidak percaya karena sebelumnya mereka terlihat ceria dan baik-baik saja. Beberapa mahasiswa yang mengunjungi TKP atau tempat kejadian perkara datang menebarkan bunga sebagai bentuk kehormatan. Sampai sekarang kejadian tersebut tidak akan pernah terlupakan dan menjadi salah satu insiden paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Kecelakaan maut ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk mengingat Tuhan, karena kematian pasti akan menghampiri kita semua tanpa kita sadari. Kematian adalah hal yang paling jauh dari pikiran kita, walau sebenarnya kita lebih dekat dari segalanya yang dekat dengan kita. Kematian adalah yang paling dekat. Jadi akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelukanmu. Lo tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena kematian tidak akan menunggu kamu untuk berubah. So, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dan see you on the next video and bye-bye.